Shh, jangan kasih tahu orang lain kalau kamu pernah ngalamin ini. Halo Sobat Nalar, kembali lagi di segmen Nalarpedia, because Nalarpedia is your encyclopedia. Bersama saya Isti Ainun. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pasti teman-teman pernah alami tapi nggak sadar. Apa itu kira-kira? Yap, mekanisme pertahanan diri ego manusia. Membahas tentang keunikan manusia memang tidak pernah ada habisnya. Salah satu hal yang unik dari manusia adalah dia memiliki mekanisme pertahanan diri. Tapi mekanisme pertahanan diri yang akan kita bahas ini bukan mekanisme pertahanan diri seperti bunglon yang berubah warna ketika terancam atau seperti predator yang berkamuflase ketika mengintai mangsa. Mekanisme pertahanan diri manusia ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri ego manusia terhadap kecemasan. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait mekanisme pertahanan diri manusia, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa ketika manusia menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang tidak nyaman bagi mereka, pikiran mereka akan secara otomatis mencari cara untuk menghindari diri dari emosi-emosi tersebut. Hal ini terjadi karena secara naluriah manusia akan selalu menghindari perasaan-perasaan yang sifatnya negatif. Nah, karena secara naluriah manusia menghindar, maka akan secara otomatis terbentuklah mekanisme pertahanan diri ego manusia atau yang disebut dengan defense mechanism. Mari kita bedah satu persatu apa saja bentuk pertahanan ego manusia. Dan kira-kira mana aja nih yang paling sering teman-teman gunakan? Yang pertama dikenal sebagai denial atau penyangkalan. Nah, teman-teman pasti sering dengar di platform media sosial lain tentang denial. Penyangkalan atau denial ini terjadi ketika seseorang menolak untuk menerima kenyataan yang mengancam atau menekan. Denial ini bisa menjadi cara untuk melindungi diri dari situasi yang sulit atau situasi yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, bisa juga menjadi penghalang bagi perkembangan atau penyelesaian masalah. Nah, seperti apa sih contoh denial? Misalkan nih, kamu berada di suatu hubungan, kemudian terjadi masalah antara kamu dan pasangan kamu yang membuat kalian harus break up atau putus. Nah, karena kejadian ini, kamu merasa sedih banget, tapi kamu denial atau kamu menyangkal perasaan tersebut dengan mengatakan kepada diri kamu sendiri kayak, aku gak sedih kok, aku biasa aja, nanti juga kita balikan lagi, kayak gitu. Yang kedua yaitu proyeksi. Nah, proyeksi ini terjadi ketika seseorang menyalahkan orang lain atas pikiran, emosi, atau sifat yang tidak disukai dirinya terhadap dirinya sendiri. Nah, ini adalah cara untuk mempertahankan perasaan positif terhadap dirinya sendiri dengan memindahkan tanggung jawab kepada orang lain. Misalkan, kalian mendapatkan nilai C di mata kuliah tertentu, dan teman-teman kalian mendapatkan nilai A atau nilai B. Nah, kalian akan memproyeksikannya dengan mengatakan, dosennya aja nih yang pilih kasih, atau, teman-teman aku aja yang pintar cari muka, makanya nilai mereka lebih bagus. Nah, dengan begitu, ego kalian sedikit tidak terluka, tapi sebenarnya akan tetap terluka. Dan ini hanya akan memberikan rasa tenang dan lega dalam jangka pendek. Yang ketiga, represi, yaitu bentuk mekanisme pertahanan diri dengan cara melupakan atau tidak mau mengakui sama sekali. Maksudnya adalah ketika teman-teman sedang berada di situasi yang sulit, konflik, atau situasi yang menekan, teman-teman akan menganggap hal tersebut tidak pernah terjadi sama sekali. Contohnya, semisal ketika orang terdekat atau keluarga kita meninggal. Karena tidak sanggup untuk menerima fakta tersebut, alih-alih menangis, kita malah menganggap orang tersebut berpergian jauh dan akan kembali suatu saat nanti. Oke, kita lihat yang keempat, yaitu regresi. Kalau berdasarkan kata, regresi berarti mundur. Nah, dalam hal ini, regresi yaitu bentuk mekanisme pertahanan diri manusia dengan memundurkan kondisi psikologis kita ke semasa-masa waktu kita kecil. Bentuk regresi yang biasa dilakukan yaitu seperti saat kita stres, depresi, dan lain sebagainya, kita akan cenderung menangis di kamar dan tidak mau keluar seharian. Hanya meringkuk di kamar sambil menangis memeluk boneka kesayangan. Nah, selanjutnya yang kelima ialah rasionalisasi. Maksudnya adalah teman-teman mencoba untuk merasionalkan sesuatu seperti pikiran, perkataan, atau perbuatan yang teman-teman tahu bahwa hal tersebut salah. Misalkan nih, di suatu ketika teman-teman telat untuk datang kerja, kemudian ditegur oleh bos teman-teman.
Nah, untuk menghindari perasaan bersalah tersebut, teman-teman akan mencari-cari rasionalisasi dengan berpikir wajar kalau kamu terlambat karena rumah kamu jauh atau karena macet. Yang keenam yaitu sublimasi. Nah, sublimasi ini adalah mekanisme pertahanan ego manusia dengan melampiaskan energi atau dorongan yang tidak dapat diterima oleh tubuh kepada aktivitas yang produktif atau bernilai. Contohnya yaitu seperti ketika kita sedang merasakan amarah atau emosi yang menggebu-gebu, kita akan melampiaskannya kepada kegiatan yang produktif seperti boxing, olahraga, lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu introyeksi atau identifikasi. Bentuk mekanisme pertahanan diri ego ini yaitu dengan cara mengasimilasi ciri-ciri atau perilaku orang lain yang dianggap kuat untuk melindungi diri dan mempertahankan citra diri yang positif. Nah, contohnya itu kayak kalau misalnya kalian ngefans sama tokoh anime yang kuat dan sangat berpower, walaupun sebenarnya kalian gak sepowerful itu, tapi kalian akan menganggap diri kalian sebagai sosok tersebut dengan meniru cara bicara, berpakaian, cara jalan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu reaksi formasi, yang mana merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri dengan cara mengganti pikiran yang tidak dapat kalian terima dengan lawan kebalikan pikiran tersebut secara ekstrim. Misalnya nih, ketika kalian sedang merasakan stres atau sedang sedih, kalian malah menutupinya dengan cara terlihat bahagia atau tertawa dan lain sebagainya. Itulah beberapa mekanisme pertahanan diri yang umum dijumpai pada manusia. Penting untuk kalian ingat bahwa mekanisme ini adalah respon alami tubuh kita untuk melindungi diri dari stres dan tekanan. Tapi, penggunaan berlebihan atau terus-menerus dari mekanisme ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi terkait mekanisme pertahanan diri ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari tekanan dan ancaman. Dan kalian juga harus lebih bijak lagi dalam memikirkan mekanisme pertahanan diri apa yang harus kalian gunakan. Kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa pula untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.